Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali di mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang konsepsi dan aliran konvensional dalam pendidikan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan aliran-aliran konvensional dalam pendidikan, yaitu terdiri dari aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Yang kedua, Anda diminta untuk dapat menjelaskan pengaruh aliran konvensional terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Aliran konvensional ada 4. Yang pertama itu empirisme, yang kedua nativisme, yang ketiga naturalisme, dan yang keempat adalah konvergensi. Seperti terlihat dari namanya, aliran empirisme pada dasarnya bergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh individu tersebut selama hidupnya. Pengalaman itu diperoleh dari luar dirinya berdasarkan perangsangan yang tersedia. Perangsangan itu juga dengan sendirinya atau disediakan oleh apapun dan oleh siapapun. Aliran empirisme ini memang benar-benar menekankan pada apa yang dialaminya. Studinya studi empirik. Oleh karena itu, pembiasaan-pembiasaan, latihan-latihan, itu menjadi sangat penting dalam teori empirisme ini ya. Dan yang berikutnya, anak didik harus diamati lebih dekat atau dari dekat. Untuk melihat apa? Untuk melihat perkembangan sesuai umurnya dan kemudian hasrat-hasrat yang kuat, potensi-potensi, kecenderungan-kecenderungan, baik itu mengikuti orang tua maupun mengikuti orang lain. Namun, dalam satu tanda kutip, tidak boleh merusak semangat anak. Tokoh dari aliran empirisme ini salah satunya adalah John Locke. John Locke mengemukakan sebuah konsep bahwa seorang anak itu lahir ke dunia bagaikan kertas kosong atau meja berlapis lilin. Nah, meja berlapis lilin ini biasa dinamakan dengan tabula rasa. Adapun segala pengaruh perkembangan anak itu tergantung dari dunia luar. Nah, dunia luar ini biasa disebut dengan lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan mati. Adapun situasi seperti budaya, sosial, politik, dan keagamaan, itu mempunyai situasinya sendiri. Artinya dia ada di dalam suatu dimensi sendiri. Jadi ketika anak masuk dalam satu dimensi, dia terpengaruh oleh dimensi itu. Dia masuk dalam sosial politik, dia terpengaruh oleh sosial politik itu. Keagamaan, dia terpengaruh oleh keagamaan itu sendiri. Sehingga pendidikan dan usaha kegiatan pendidikan merupakan salah satu lingkungan bagi peserta didik. Dan dia adalah satu dimensi yang begitu besar, di mana di dalam pendidikan ini masuk juga apa yang disebut dengan budaya, sosial, politik, dan keagamaan. Aliran empirisme ini berpendapat bahwa pendidikan harus diberikan seawal mungkin. Oleh karena itu, pembiasaan-pembiasaan, latihan-latihan, itu menjadi sangat penting dalam teori empirisme ini ya. Dan yang berikutnya, anak didik harus diamati lebih dekat atau dari dekat. Untuk melihat apa? Untuk melihat perkembangan sesuai umurnya dan kemudian hasrat-hasrat yang kuat, potensi-potensi, kecenderungan-kecenderungan, baik itu mengikuti orang tua maupun mengikuti orang lain. Namun, dalam satu tanda kutip, tidak boleh merusak semangat anak. Jadi, anak lebih dilihat sebagai makhluk yang rasional. Entah dia masih kecil atau sudah remaja, beranjak dewasa, menurut aliran empirisme ini bahwa anak adalah makhluk yang rasional. Sehingga pelajaran-pelajaran di sekolah itu tidak boleh menjadi beban bagi si anak ini. Mengapa demikian? Karena dianggapnya anak sudah bisa menentukan mana yang harusnya dia perdalam, mana yang harusnya dia cukup mengetahui atau sebagai modal dasar. Atau standar-standar sajalah. Nah, dalam aliran empirisme ini, dia menganut paham-paham atau mekanisme, pola-pola, konsep-konsep yang demikian. Lain hal dengan aliran nativisme. Aliran nativisme beranggapan bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dan buruk.
Jadi semenjak lahir, bayi sudah ada kodratnya bahwa dia baik ya baik, buruk ya buruk. Hasil akhir perkembangan dan pendidikan ya tentu ditentukan oleh pembawaan dia yang dia peroleh dari semenjak lahir. Lingkungan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan anak dan pendidikan anak. Adapun hasil pendidikan 100% bergantung pada pembawaan anak didik itu sendiri. Atau dalam kata lain, pembawaan adalah maha kuasa dalam pendidikan. Jadi biarkanlah anak seperti apa adanya. Seperti dari mulai dia lahir, dia sudah membawa, dia mau jadi apa, kemudian dia mau seperti apa, dia sudah ada pembawaannya masing-masing. Aliran nativisme ini menganggap bahwa jahat ya akan menjadi jahat, baik ya akan menjadi baik, tidak dapat dirubah oleh pendidikan. Oleh karena itu, sehubungan dengan perkembangan anak, usaha pendidikan tidak dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pendidik. Karena dia sudah dari sananya begitu. Dan dia akan selalu begitu dan dia akan begitu seterusnya. Jahat ya jahat, baik ya baik. Nativisme merupakan aliran yang cenderung pesimisme ya, atau murung lah dalam pendidikan. Dia lebih agak, dalam istilahnya itu agak-agak dark education lah. Sehingga nativisme ini beranggapan bahwa berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada tinggi rendahnya pembawaan anak yang dimiliki. Pembawaan ini bisa dari keturunan ya, atau given atau pemberian atau bakat dari yang dimiliki oleh si anak itu sendiri. Sehingga nativisme membiarkan anak bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Dua hal ini kan sangat bertentangan ya, antara empirisme kemudian dengan nativisme. Empirisme itu betapa lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar karena anak dianggap sebagai kertas kosong atau meja lilin ya, tabula rasa. Sedangkan nativisme beranggapan bahwa anak dari lahir sudah membawa bakatnya masing-masing, sudah ada given, sudah ada pembawaan. 3. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini beranggapan bahwa semua anak adalah baik pada waktu dia datang dari Sang Pencipta. Artinya dari ketika dia lahir. Tetapi dia akan menjadi buruk di tangan manusia. Quote and quote menjadi buruk ketika di tangan manusia. Sehingga semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik. Nah, berbeda tadi, ini tergantung pembawaannya kalau nativisme. Lalu naturalisme, semua anak baik. Tidak seorang pun lahir dalam keadaan yang buruk atau pembawaan yang buruk. Namun pembawaan yang baik jadi rusak ketika manusia campur tangan. Apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu dapat merusak pembawaan yang baik waktu dilahirkan tadi. Nah, pendidikan, posisinya gimana nih pendidikan? Pendidikan hanya wajib untuk memberikan kesempatan pada anak didik untuk tumbuh dengan sendirinya. Selebihnya diserahkan pada alam. Lalu yang dapat dilakukan oleh pendidik seperti apa? Menurut aliran naturalisme ini, yang dapat dilaksanakan oleh pendidik hanyalah menyerahkan anak didik pada alam agar pembawaan itu tidak rusak. Naturalisme, natural, ya, alamiah, naturalisasi, pengalamiahan. Nah, ini prinsipnya balik kepada alam. Nah, J.J. Rousseau, sebagai salah satu ahlinya, ingin menjauhkan anak dan segala keburukan masyarakat yang didapat secara artifisial, sehingga kebaikan anak-anak yang dimiliki secara alamiah sejak lahir dapat berkembang dengan spontan dan bebas. Jadi justru masyarakat, lingkungan ini membawa hal yang buruk. Semuanya baik, tapi masyarakat membawa hal yang buruk. Tugas pendidik adalah menjauhkan yang buruk ini. Tetap dia pada potensi baiknya, pada pembawaan baiknya. Sudah dipahami sampai di sini perbedaannya? Aliran naturalisme menginginkan dikembangkannya aturan masyarakat yang demokratis, sehingga kecenderungan-kecenderungan alamiah anggota masyarakat dapat terwujud sebagaimana adanya. Suatu bentuk pendidikan tertentu perlu diadakan agar menjaga kealamiahan ini. Anak tidak boleh dianggap sebagai manusia dewasa yang berbentuk kecil,
Karena anggapan yang demikian mengabaikan tahap-tahap perkembangan yang berbeda-beda, di mana ada daya-daya khusus yang perlu dikembangkan secara alamiah. Kalau Anda sering mendengar bahwa anak kecil bukanlah orang dewasa yang berbentuk mini, atau anak-anak bukanlah orang dewasa berbentuk mini. Nah, itu pendapatnya J.J. Rousseau. Aliran naturalisme yang digawangi oleh J.J. Rousseau ini mengisyaratkan bahwa anak pada dasarnya berkembang dengan secara alamiah dan kemudian mempunyai bawaan-bawaan baik. Pengembangan panca indera itu dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri. Jadi manusia dewasa hanya menjaga, pendidik terutama ya, pendidik hanya menjaga dari pengaruh-pengaruh buruk tadi ya, sudah kita jelaskan bahwa pengaruh-pengaruh buruk, tapi dia dibebaskan sesuai dengan perkembangannya, kemudian panca inderanya juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan itu sendiri. Nah, kemudian ketika si anak sudah menginjak masa remaja, kemampuan berpikirnya harus dikembangkan. Pada masa ini, remaja akan mulai memasuki kehidupan sosial. Agama dan moral hendaknya diajarkan kepada remaja semata-mata dalam kaitannya dengan alasan-alasan ilmiah semata. Bukan alasan-alasan dogma, norma, nilai, atau kepercayaan kepada Tuhan. Tapi alasan-alasannya adalah alasan-alasan ilmiah. Menurut J.J. Rousseau, lebih baik menunda suatu pengajaran daripada cepat-cepat melaksanakannya karena ingin menanamkan suatu aturan atau otoritas tertentu. Pengajaran yang terlalu cepat ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Di sini kita dapat melihat bahwa aliran naturalisme ini sudah mulai mengcombine antara aliran empiris juga nativis ya. Yang menarik lagi pada yang keempat, yaitu aliran konvergensi. Kita sudah sering mendengar aliran konvergensi itu ya. Bagaimana sih aliran konvergensi? Aliran konvergensi berpendapat bahwa pembawaan maupun lingkungan dua-duanya punya pengaruh yang sama. Nah, hasil perkembangan dan pendidikan bergantung pada besar kecilnya pembawaan serta situasi lingkungannya. Pembawaan itu ada pengaruh, lingkungan juga ada pengaruh, konvergen. Salah satu tokohnya adalah William Stern ya. Anak dilahirkan dengan pembawaan baik maupun buruk, dan lingkungan akan mempengaruhi pembawaan itu lebih lanjut. Masih menurut William Stern bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik maupun buruk, dan lingkungan akan mempengaruhi pembawaan itu lebih lanjut. Pada hakikatnya, kemampuan anak manusia berbahasa dengan berkata-kata atau verbal communication itu adalah ciri yang paling utama atau ciri khas dari manusia. Artinya, bahasa itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dia berkembang bahasanya dari mulai bahasa yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Dan ini dapat dibuktikan bahwa tiap anak awal-awalnya dia hanya bisa berbahasa ibu, bahasa yang sederhana. Selanjutnya anak-anak mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa-bahasa lain. Kemampuan dua orang anak yang hidup dalam suatu lingkungan tidak selalu memberikan hasil yang sama. Kenapa? Karena walaupun dia dalam satu lingkungan yang sama, pembawaan, bakat, kualitas anak ini berbeda-beda. Walaupun kedua lingkungannya sama. Maka menurut aliran ini, bahwa pembawaan itu mempunyai pengaruh yang juga sama dengan lingkungan. Begitu juga misalnya, dua anak yang berbeda bisa mempunyai kemampuan yang sama akibat lingkungan. Yang satu misalnya masuk di dalam lingkungan yang bukan lingkungan pendidikan. Yang satu lagi masuk dalam lingkungan pendidikan. Walaupun pada awalnya misalnya dua kemampuannya berbeda, boleh jadi dia jadi sama. Hasil pendidikan ini tergantung pada pembawaan dari lingkungan. Pendapat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Pendidikan itu mungkin dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan pendidikan itu dihasilkan melalui kolaborasi antara pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas. Aliran konvergensi umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor-faktor yang mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang manusia. Dampaknya, dari sisi lain ya,
banyak bermunculan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan baru tentang bagaimana belajar dan mengajar, seperti bagaimana peran guru, apakah dia sebagai fasilitator, apakah dia sebagai informator, atau sumber belajar, ya. Kemudian bagaimana teknik penilaian siswa, apakah dia objektif atau esai, kemudian perumusan tujuan pengajaran yang sangat behavioral, kemudian penekanan pada peran teknologi pengajaran dan lain sebagainya. Artinya, dimulai dari teori konvergensi inilah atau aliran konvergensi inilah bermunculan berbagai macam paham-paham atau mazhab-mazhab ya, mazhab-mazhab dalam pendidikan. Seperti kita ketahui, dua mazhab besar yang ada di sekeliling kita sangat terasa ya, kelihatan. Misalnya ada satu mazhab teknologi pendidikan yang menganggap bahwa proses itu adalah hal yang penting, sehingga hasil itu tergantung bagaimana prosesnya, atau dengan kata lain proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ada pandangan yang melihat bahwa proses bisa lewat mana saja, yang penting dia sampai kepada tujuan. Proses itu diserahkan kepada anak, yang penting kita kasih rambu-rambunya saja, dia berkreasi sebebas-bebasnya, yang penting dia sampai tujuan. Nah, dua mazhab ini, mazhab teknologi pendidikan dan mazhab evaluasi pendidikan, saling bersaing untuk mewarnai dunia pendidikan. Tapi it's okay, itu bukan suatu hal yang besar. Kita pelajari dua-duanya, kita pahami dua-duanya sampai pada suatu ketika kita mau ada di mana. Mau di mazhab proses atau di mazhab hasil. Akhirnya, dari berbagai macam aliran-aliran atau konsep-konsep ini, ya tentu berpengaruh ke dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum masa penjajahan, kita bisa lihat bahwa masih ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya kesatrian, keputren, ya masih ingat ya, pelajaran sejarah. Mulainya masuk pengaruh-pengaruh ini ketika masuknya masa penjajahan. Ketika penjajahan Belanda, Portugis, Jepang, dan lain sebagainya. Masuk pengaruh pembelajaran empiris, kemudian nativis, yang kemudian bertentangan dengan eklektik fungsional sesuai dengan kebutuhan latar konvergensi. Ya seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa nativisme ini kan sangat ya tergantung gimana pembawaannya, native gitu ya. Sedangkan eklektik dia lebih kepada silang-silang. Nah, hal-hal yang belum dapat dibuktikan di sini, dia bisa menjadi rujukan di tempat lain. Nah, itu kan sifat dasarnya eklektik itu seperti itu, gaya-gayanya. Ini belum terbukti, tapi dia udah bisa dijadikan dasar untuk yang lain. Ini belum terbukti, bisa dijadikan untuk dasar yang lain, dasar yang lain, dasar yang lain. Sangat bertentangan dengan nativis. Oke? Kemudian juga pada masa penjajahan dan prakemerdekaan. Untuk materi tentang pengaruh-pengaruh aliran ini lebih lanjut, nanti kita akan bahas pada materi-materi yang berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.